Pagi itu di sebuah kuil, terlihat banyak sekali orang-orang yang datang mengunjungi kuil tersebut. Ini adalah hari yang dinanti banyak orang. Mereka akan mengikuti diskusi yang akan disampaikan oleh seorang Master Zen, yang terkenal karena kebijaksanaannya yang mendalam dan kemampuannya memahami fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Mereka segera menuju ruang pertemuan dan berebut untuk bisa duduk di bangku terdepan. Sang Master Zen tersenyum gembira melihat antusiasme peserta saat itu. Setelah melalui ritual sederhana dan perkenalan singkat, maka diskusi itu pun segera dimulai. Pernahkah Anda mencoba untuk tidur, tetapi setiap kali Anda mencoba, Anda malah semakin terjaga? Anda kemudian berkata pada diri sendiri bahwa Anda harus tidur sekarang karena besok adalah hari penting. Namun jarum kam terus berputar dan Anda tetap tidak bisa tidur. Atau bayangkan saat-saat sulit ketika Anda berusaha sekuat tenaga untuk mengingat jawaban selama ujian, tetapi semakin Anda memaksa diri, jawaban tersebut semakin sulit didapat. Apakah hal ini terdengar familiar? Ini adalah contoh klasik dari mencoba terlalu keras dan mencapai hasil yang bertentangan dengan yang diinginkan. Aldous Huxley mengatakan, semakin keras kita mencoba dengan kehendak sadar untuk melakukan sesuatu, maka semakin sedikit kita akan berhasil. Tetapi mengapa hal ini terjadi? Pikiran sadar kita yang analitis, logis, dan berurutan sering bertentangan dengan pikiran bawah sadar kita yang beroperasi berdasarkan perasaan, imaji, dan kebiasaan. Ketika terjadi konflik antara keduanya, pikiran bawah sadar yang luas dan kuat biasanya menang. Psikolog Prancis Emile Coué menyatakan, ketika imajinasi dan kekuatan kehendak berkonflik atau saling bertentangan, selalu imajinasi yang menang tanpa pengecualian. Mari kita pelajari lebih dalam lagi. Bayangkan saat terakhir Anda belajar sesuatu yang baru, misalnya naik sepeda. Jika Anda mendekatinya dengan sikap tegang, berpikir tentang mekanisme yang tepat setiap saat, kemungkinan besar Anda akan terhuyung, overkoreksi, dan bahkan mungkin terjatuh. Tetapi saat Anda bersantai, berhenti berpikir berlebihan, dan membiarkan proses menjadi lebih intuitif dan alami, perjalanan menjadi lebih lancar. Orang-orang Cina memiliki istilah untuk itu, yaitu Wu Wei, yang secara longgar diterjemahkan sebagai tindakan tanpa melakukan atau non-tindakan. Ini bukan tentang tidak berbuat apa-apa secara harfiah, melainkan tentang mengambil tindakan sejalan dengan aliran kehidupan, tanpa gaya yang tidak perlu. Bruce Lee pernah berkata, bukan peningkatan harian yang penting, tetapi pengurangan harian. Potonglah yang tidak penting. Dia tidak hanya berbicara tentang seni bela diri, tetapi juga tentang hidup itu sendiri. Ini tentang menyederhanakan, menyingkirkan ketegangan yang tidak perlu, dan membiarkan diri Anda mengalir dengan situasi apa adanya, daripada memaksakan diri melawannya. Apa artinya ini bagi Anda dalam mencapai tujuan, impian, dan aspirasi Anda? Haruskah Anda berhenti berusaha dan menyerah? Tentu tidak, sama sekali tidak. Pelajaran di sini bukan tentang menyerah pada usaha, tetapi memahami sifat usaha. Dalam perjalanan menuju tujuan Anda, penting untuk memahami kapan harus menekan keras dan kapan harus mundur, serta membiarkan segala sesuatunya berkembang secara alami. Ini tentang keseimbangan ambisi dengan kesabaran, ketekunan dengan fleksibilitas. Bagi banyak orang, keinginan untuk mencapai dapat mengarah pada kesibukan konstan yang sering berakhir dengan kelelahan atau hasil yang berkurang. Dengan memahami bahwa tidak semua situasi memerlukan usaha maksimal dan bahwa kadang-kadang pendekatan yang lembut dapat lebih bermanfaat, Anda memposisikan diri Anda lebih baik untuk kesuksesan jangka panjang. Mark Manson pernah mengatakan, menginginkan pengalaman positif adalah sebuah pengalaman negatif, sementara menerima pengalaman negatif adalah sebuah pengalaman positif. Jadi, ketika Anda terus menginginkan kebahagiaan, itu bisa membuat Anda merasa seperti kehilangan sesuatu.
yang dapat membuat Anda kurang bahagia. Tetapi ketika Anda menerima keadaan sebagaimana adanya, Anda sering menemukan kebahagiaan yang Anda cari. Hal lain yang tidak dapat Anda paksa adalah daya tarik. Daya tarik adalah sesuatu yang terjadi secara alami dan tidak dapat Anda kendalikan sepenuhnya. Seringkali ketika Anda berusaha terlalu keras atau terlalu melekat, itu bisa membuat orang menjauh. Sebaliknya, memberikan ruang atau mundur bisa membuat orang lebih tertarik. Seperti kata pepatah, jarak membuat hati semakin merindukan. Mengambil langkah mundur kadang-kadang dapat mendekatkan orang. Menurut Viktor Frankl, jika Anda terlalu obsesif untuk mendapatkan hasil tertentu atau terlalu khawatir tentang sesuatu, Anda akan merasa stres bahkan sebelum sesuatu itu terjadi. Stres semacam ini disebut kecemasan antisipatif dan sebenarnya dapat membuat hal-hal yang Anda takuti lebih mungkin terjadi. Ini mirip dengan ketika Anda begitu takut membuat kesalahan sehingga akhirnya justru Anda malah membuat kesalahan. Jadi fokus terlalu intens pada hasil atau perasaan tertentu dapat mengganggu pengalaman alami Anda pada saat itu. Sebagai contoh, jika Anda terlalu fokus pada bersenang-senang, Anda mungkin melewatkan kesempatan untuk benar-benar menikmati saat itu. Karena terlalu terpaku pada penilaian apakah Anda sedang bersenang-senang secara cukup atau justru kurang. Demikian pula dalam situasi intim, kekhawatiran berlebihan tentang mencapai puncak dapat membuatnya menjadi lebih sulit. Tekanan dan kecemasan yang ditimbulkan oleh fokus intens ini dapat mencegah Anda untuk bersantai dan menikmati momen itu, dan akhirnya dapat menghambat kinerja atau kenikmatan. Ini adalah paradoks di mana keinginan yang intens untuk hasil tertentu bisa menjadi hal yang mencegah Anda untuk mencapainya. Frankl memiliki gagasan unik yang disebut niat paradoks. Ini seperti melakukan kebalikan dari apa yang Anda takuti. Jadi, jika seseorang khawatir tidak bisa tidur, mereka akan mencoba tetap bangun dengan sengaja. Ini bisa membuat mereka merasa kurang cemas dan mungkin membantu mereka tidur. Ini agak seperti menggunakan psikologi balik pada diri sendiri. Pemirsa Sang Taipan yang berbudi luhur, berusaha terlalu keras seringkali tidak memberikan hasil yang diinginkan. Jika Anda terus berusaha mengejar seseorang, mereka mungkin mulai menghindari Anda. Begitu pula jika Anda terlalu memaksakan diri. Saat mencoba menjual sesuatu, Anda mungkin malah menjual lebih sedikit. Namun hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa juga tidak akan membantu. Jadi Anda memerlukan jalan tengah. Ini berarti Anda harus bekerja keras pada waktu-waktu tertentu, seperti saat berlatih atau belajar hal baru. Ini semua tentang memahami dan menjadi lebih baik. Tetapi setelah Anda berlatih dan belajar, lebih baik bersantai. Dan biarkan segala sesuatunya terjadi dengan sendirinya. Pikirkan seperti ketika Anda belajar naik sepeda, pada awalnya membutuhkan banyak pemikiran, tetapi seiring berjalannya waktu, Anda akan melakukannya secara alami tanpa terlalu berpikir. Pemirsa Sang Taipan Channel, saya sungguh berharap Anda mendapatkan beberapa pelajaran berharga. Jika ya, silakan bagikan dengan orang-orang terkasih Anda. Semoga video ini bermanfaat. Salam kebajikan.